Seorang ayah tega menganiaya dua anak kandungnya yang masih kecil. Akibat penganiayaan ini, seorang bocah berjenis kelamin perempuan meninggal dunia. Sementara satu korban lainnya mengalami luka di sekujur tubuhnya. Sementara seorang remaja yang diduga ditelantarkan di pinggir rel di kawasan Dewi Sartika, Pancoran Mas, Depok, viral di media sosial. Remaja tersebut ditemukan dalam kondisi linglung dan penuh luka penganiayaan. Sebuah video amatir memperlihatkan tangis histeris warga yang pecah saat proses evakuasi seorang anak yang ditemukan di sebuah kontrakan di Jalan Pesantren Kota Cimahi, Senin sore. Bocah yang ditemukan dalam kondisi lemas diduga menjadi korban penganiayaan oleh ayah kandungnya sendiri. Menurut keterangan warga, terbongkarnya penyiksaan oleh ayah kandung terhadap kedua anaknya terjadi pada pukul 13.30 Senin siang saat sang ayah membawa tubuh anaknya yang penuh dengan luka memar dan bergegas pergi menggunakan ojek online. Warga yang curiga langsung naik ke lantai atas dan mendobrak pintu kamar kontrakan dan mendapati sang anak dalam kondisi luka dan lemas. Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono membenarkan adanya dugaan penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Salah satu korban penganiayaan meninggal dunia, sementara satu korban lainnya kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Terduga pelaku yang merupakan ayah dari kedua korban kini telah diamankan oleh pihak kepolisian. Ada dugaan penganiayaan kepada anak, mengakibatkan meninggal dunia. Saat ini untuk diduga pelaku sedang kita amankan, sedang dalam proses pemeriksaan. Ya. Jadi untuk motif yang lain masih kami dalami. Itu kenapa wajahnya pada ini dipukul sama mama? Seorang anak berinisial AR ditemukan oleh warga Dewi Sartika, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat di sebuah kios di pinggir rel kereta api dengan kondisi wajah lebam dan luka bakar di bagian punggung. Kepada warga, anak berumur 12 tahun ini mengaku terluka akibat dipukul oleh ibunya. Pada bagian punggung terdapat luka bakar akibat siraman air panas. Menurut Ketua RT setempat, AR mengaku diantar oleh ibunya menggunakan sepeda motor ke kios dekat pintu perlintasan kereta api untuk diminta tinggal di rumah neneknya. Namun saat ditelusuri warga, nenek AR ternyata sudah meninggal dunia. AR mengaku dipukuli karena melarang sang ibu berpacaran dengan seorang pria yang dikenal melalui media sosial. Sementara ayah AR sendiri sudah meninggal dunia. Kini AR dirawat di RSUD Depok dan kejadian ini pun sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Sebuah kantor leasing dirusak massa gara-gara menyita 2 mobil yang telat membayar 1 bulan angsuran. Peristiwa ini terjadi Senin siang. Massa memaksa masuk kantor untuk meminta pengembalian 2 mobil yang disita. Awalnya leasing menarik 2 mobil karena 1 bulan terlambat membayar angsuran. Negosiasi yang berlangsung lama membuat massa mengamuk dan memecahkan kaca kantor. Akibatnya karyawan kantor kabur karena takut menjadi sasaran amuk massa. Aparat Polsek Dukuh Pakis Surabaya kemudian membubarkan massa agar tak kembali melakukan tindakan anarkis. Kesal kasus penganiayaan tak kunjung selesai, puluhan warga di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara menggeruduk kantor Polres Tebing Tinggi untuk menuntut Kapolsek yang menangani kasus ini dicopot. Orasi digelar Senin sore di depan Mapolsek Tebing Tinggi dikawal ketat oleh aparat. Massa meminta agar Kapolres Tebing Tinggi mencopot Kapolsek Bandar Kalipah karena dinilai gagal menangani kasus penganiayaan. Selain itu, massa tidak terima pelaku ditangkap tanpa diperiksa terlebih dahulu. Wakapolres Tebing Tinggi yang menemui perwakilan demonstran menjelaskan bahwa kasus penganiayaan yang dimaksud adalah kasus saling lapor antar anggota keluarga sehingga tidak perlu sampai ke meja hijau. Wakapolres juga berjanji akan menindak aparatnya yang melakukan penanganan kasus tidak sesuai prosedur. Presiden Joko Widodo menghadiri perayaan Puncak 1 Abad Nahdlatul Ulama di Gelora Delta Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Selasa pagi. Presiden menyatakan pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan juga lebih mulia. Turut hadir
Wakil Presiden Maruf Amin, tokoh dan warga Nahdlayin. Dalam sambutannya, Jokowi mengapresiasi peran NU selama 1 abad dalam keislaman, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta kerukunan dalam keberagaman di tanah air. Jokowi berharap pada pada abad kedua, NU bisa tumbuh semakin kokoh dan menjadi teladan dalam keberislaman yang moderat, mampu memberi contoh hidup adab Islam yang lebih baik, menjaga toleransi dan gotong royong, serta berkontribusi bagi masyarakat internasional, khususnya mengatasi berbagai tantangan seperti ancaman gerakan radikal, politik identitas hingga ekstremisme.